teman-teman, kita ketemu lagi di episode yang sekian. Hitung sendiri, gue juga udah gak hafal. Hari ini gue ketemu tamu yang istimewa banget tuh gue. Karena dulu kita tumbuh bareng dari film yang sangat indie. Gue ketemunya di sana. Waktu pertama kali gue sama Robin bikin film pendek, kalau gak salah, Missing, the Foodie Trailer. Udah gitu gue bikin Modus Anomali. Nah di depan gue ini ada namanya Mas Agina Rotama, komposer / music director / dosen / tukang makan. Yang terakhir sih yang paling tepat. Iya sih, sama kayak gue. Thank you Gi buat waktunya Gi. Gue yang thank you. By the way, suara lo enak banget deh, Kang. Nggak mau bikin versi ASMR gitu kan? ASMR buat mama-mama yang kesepian. Jadi begini ceritanya. Tai. Sumpah suaranya enak banget. Aduh. Nah ini Gi, wah kalau gue kan dari dulu gue ketemu lu tuh tahu lu itu pas di waktu gue bikin film pendek sama Robin tuh, sama Pinkan Cikal Bakalnya Fokus Equipment lah, pertama kali kita bikin Missing itu kan. Terus tahun berapa itu, Kang? Sebelum Modus Anomali itu tahun berapa tuh ya? Berarti di bawah 2010 ya? Hah? Sebelum Modus Anomali itu tahun berapa sih? Gue juga lupa. Kita lihat di IMDb, ntar ada supernya. Terus jadi gue tuh baru ngerasain yang scoring tuh ternyata seru ya gitu. Gue dengerin itu kan. Maksudnya waktu itu kan lu bikin musiknya juga yang film noir gitu kan. Iya. Kita ketemu lah di Modus Anomali gitu, project itu. Yang waktu itu bikin gue senang banget gitu ngeliat tim kalian tuh emang semuanya isinya kayak anak-anak ya. Eksplorasinya yang seru banget gitu yang. Ya. Kalau nggak salah tuh lu bikin dari bunyi kloset atau apa ya? Iya, Modus Anomali ya waktu itu. Iya. Ada sampling apa yang lo bikin gitu kan. Sampai udah gitu kayaknya kita nggak pernah ketemu lagi, tapi kayaknya ada beberapa film yang gua ikutan tuh. Sebelum Iblis Menjemput kalau nggak salah. Yang part 2 betul. Part 2 betul ya, lu ya. Terus ternyata Big Four juga lu kan. Yes. Gitu. Nah, yang gua ikutin kan karena semua filmnya Joko Anwar kan lu yang handle ya. Si scoring segala macam. Nah, waktu itu lu pernah mention tentang frekuensi sih, itu yang menurut gue yang seru nih. Waduh. Itu tuh beneran maksud gue gini. Kan waktu itu lu pernah menyebut bahwa frekuensi apa itu membuat orang menjadi enggak ngerti lagu juga. Iya. Itu tuh memang ada teorinya. Ada, Kang, memang ada. Sebenarnya itu nggak hanya berlaku untuk suara gitu ya, tapi untuk cahaya juga sebenarnya gitu loh. Bohong. Ya, Kang Gunawan merasakan sendiri deh secara simpel gitu sehari-hari. Kalau kita dalam keadaan gelap apa sih rasanya? Dalam keadaan terang apa sih rasanya? Kan beda. Oke. Ya. Kita ya. Ya kan, itu kan cahaya gitu ya. Ih. Sama sesimpel itu buat suara sebenarnya. Dalam keadaan suara yang frekuensinya rendah apa sih rasanya? Dan dengan frekuensi yang tinggi atau yang nyaman buat kita apa sih gitu. Kalau terlalu terang kan juga nggak enak, terlalu gelap juga bikin kita rasanya gimana gitu ya, ada gloomy atau mungkin takut. Itu udah jadi sebenarnya gue tadinya tidak membaca dulu ya, gue hanya berteori sendiri tadinya, tapi begitu setelah membaca ternyata ini adalah common sense dari hampir semua bidang ya, karena memang dan ini sudah berlangsung dari zaman ancient dulu ya, dimana kalau orang-orang itu kalau dulu suara itu memang dipakai rata-rata awalnya memang untuk kebutuhan spiritual. Yang apa, singing bowl gitu ya. Gitu ya. Nah disitulah memang ada penggunaan gelombang-gelombang suara yang bisa membuat orang mencapai state tertentu gitu ya, apakah itu tenang, lalu apakah itu dia bisa takut atau mungkin dia merasa tidak nyaman. Sesimpel itu, Kang, sebenarnya ya, karena cahaya dan suara sama, it's energy gitu ya, dan energi itu kan punya impact, dia punya massa dan dia punya akibat kalau misalnya dia menyentuh atau bersinggungan dengan sesuatu gitu. Oh iya, gue lupa ya, lu kan guru silat juga ya.
Apa Bukan guru gitu. apa perguruan lo apa namanya? Oh, silat nampon. Silat nampon. Iya. Itu kan ada energi-energinya juga. Oh, Iya. now I know. Iya, jadi memang ini sebenarnya universal banget, Kang. Ini hal-hal yang sangat universal dan sangat mudah dipahami dan sangat mudah dimengerti dan semuanya relate gitu loh ternyata. Begitu gua juga belajar silat ini di mana gua belajar tentang energi, tentang frekuensi, bagaimana kita mengatur nafas gitu ya. Relate sekali dengan suara gitu loh ternyata. Kita melambatkan nafas, kita mempercepat nafas gitu ya. Kita menutup mata, kita membuka mata, sebenarnya itu adalah prinsip yang sama yang kita gunakan di suara gitu. Mungkin Kang Wonai menggunakan di lighting, di cahaya gitu loh. Iya, maksudnya frekuensi ya. Jadi Iya, gelombang-gelombang yang iya. yang dipersep oleh indera gitu kan. Iya, dan Bukan frekuensi indera ini ya. Panca indera. frekuensi kan juga diantarkan sama siapa nih gitu ya. Kalau cahaya kan dengan cahaya, kalau suara ya dengan energi suara gitu. Ya, mengantarkan siapa dan apa penerimanya gitu ya. Kalau suara, kalau manusia telinga, kalau cahaya adalah mata, dan itu kan semua menyambung ke otak kita ya. Anjir, Gitu. keren men. Itu baru klik. Oh iya gitu. Ya, menyambung ke otak kita dan kita menginterpretasi gitu lah, apa sih yang kita rasakan gitu ya. Apakah sesuatu yang dari pengalaman kita sebelumnya, rasa takut atau sesuatu yang baru yang kita belum pernah rasakan. Itu semua bisa secara kasar dimanipulate oleh frekuensi begitu. Dan inilah yang menjadi prinsip menyenangkannya mengerjakan musik di film sebenarnya. Kita bisa mengalter perasaan seseorang ya, atau kita bisa mengajak mereka untuk merasakan sesuatu dengan suara, dengan musik ya, dalam hal ini kalau bidang gua adalah musik. Dan menurut gua itu adalah sesuatu yang menyenangkan sekali karena it's a storytelling pada dasarnya. Storytelling gimana caranya mau nyampe kalau kita tidak bisa menyampaikan emosinya juga gitu. Wih, dengan itu excited lagi jadinya. Ya kan? Wow. Nah itu kalau lu ngomong frekuensi di musik itu kan yang gua tahu kan gara-gara lu ngomong frekuensi kan gue jadi cari baca-baca juga kan. Ya. Terus ada frekuensi buat tidur. Tapi suaranya yang humming doang gitu. Iya. Tapi kan kalau di musik kan ya lu nggak mungkin humming doang kan. Iya. Terus Ya, lu musik itu kan sangat kompleks suaranya ya, juga kompleks. Ada karena memang berasal dari instrumen. Tapi itu semua routing kepada sound. Semuanya adalah suara. Dan kalau di film itu masuk ke dalam lingkup memang sound design sebenarnya musik ini. I see. Nah, jadi memang kalau di film musik dan sound design itu bukan sesuatu yang terpisah tapi sama. Karena tinggal bahan dasarnya aja yang berbeda gitu ya. Kalau satu mungkin dari musical instrumen, yang ini dari hal-hal yang ada sehari-hari, dari langkah kaki, dari suara angin. Ya. Okay. Tapi semua itu adalah ininya bahan mentahnya sama, suara. Ya, yang dikeluarkan adalah sama. Nah, musik memang sudah dulu musik itu dari mulai entah kapan dipakemkan lah oleh orang-orang yang membuat catatan-catatan tentang frekuensi piano adalah sekian, dan itu bisa membuat orang menikmati lagu. Maksudnya dari dulu tuh udah begitu orang? Betul. Ada pencatatan itu? Betul. Ya kenapa musik sangat parameternya semua dicatat ya, dan itu adalah memang Anjir. Ya, orang-orang sebelum zaman musik klasik pun juga mereka sudah mencatat. Kenapa ada kunci C, kenapa ada kunci D, itu kan semua dicatat. Ya, dan itu kan awalnya dari frekuensi. Frekuensi itu kan frekuensi itu berpengaruh kepada pitch dan tone gitu ya. Jadi kalau suaranya pitchnya tertentu, oh ini frekuensinya sekian. Cocoknya dengan frekuensi apa, jadilah sebuah chord gitu loh, harmoni. Dan kalau misalnya tidak terdengar enak, artinya disharmoni. Berarti secara formulasi itu bisa lu bikin tuh. Maksudnya angka dulu nih. Betul. Teorinya ini lu gabung, lu lihat, lu mix lah gitu ya. Iya. Gua atau istilahnya apa. Nanti lu dengerin gitu, kayak gitu-gitu ya.
Iya, Kurang benar lebih. Kang gitu. Jadi bahkan ada suara angin, makanya ini kenapa kayak suara yang kita rekam sehari-hari pun bisa menjadi musik gitu ya. Kayak suara angin, suara flush toilet ya. It's all about frekuensi gitu. Jadi kalau kita paham frekuensi berapa yang bisa kena kepada perasaan tertentu, ya kita pakai itulah untuk bahan dasar kita. Apapun itu, apakah itu dari musical instrument atau itu dari non musical instruments. Yang modus Ya. anomali tuh lu udah masukin itu. Iya, Udah mulai. sudah mulai gitu. Gue inget yang adegannya Rio yang lari, yang gue pakai kamera digantung-gantung Iya, kewer-kewer. iya. Terus ada satu bunyi yang ritmik banget yang kayak industrial itu yang teng, teng. Pakai apa ya suara itu? Itu kita ngerekam suara railing tangga dipukul sebenarnya. Cuman kita proses lagi. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Si anjing. Damn, man. Itu Wow. menyenangkannya kalau kita memang paham frekuensi dan paham suara ya gitu. Tidak hanya paham musik tapi juga paham suara. Dan menurut gua ini adalah satu skill yang sudah harus dimiliki oleh film komposer saat ini sebenarnya. Skill sound design. Menurut lo Hans Zimmer juga ke situ nggak? Oh iya, kayaknya sih iya ya gitu. Karena gue setiap nonton film yang dia komposernya itu, gue tuh merasa imersif banget, yang masuk ke dalam banget gitu. Iya, iya. Jadi kayak waktu gue nonton Dune itu di layar yang gede gitu tuh, gue tuh ikutan deg-degan gitu ngeliat pesawatnya doang padahal itu kan. Dan gue tahu itu CGI, tapi karena ada scoring itu gitu, gue sampai itu. Terus Ya. Oppenheimer yang masalah ya. Yang ininya komposernya, iya Ludwig Göransson namanya. Oh bukan, itu bukan Hans Zimmer ya? Oh, Dune Hans Zimmer, sorry. Kalau Dune Dune Hans Hans kan? Zimmer. Kalau yang Iya. Oppenheimer? Ludwig Göransson. Oh bukan Hans Zimmer. Bukan. Oh sama gilanya juga ya. Iya, sama Edan juga itu. Wow, frekuensi anjir keren Iya, banget. jadi gitu Kang. Jadi gua sangat dan itu tidak ada ujungnya gitu. Itu makanya Kebayang, sampai sekarang gue kayak belajar terus karena it's very loose, tidak ada ujungnya dan kita mau belajar yang mana dulu nih, misalnya kayak frekuensi untuk bikin ya sesimpel untuk film horor lah gitu ya. Iya. Frekuensi apa yang mesti kita pelajari supaya orang bisa merasakan takut gitu. itu ada pencatatannya tuh, database-nya tuh. Kayak Ada. fear tuh apa? Iya, trauma. ada semua ada dan musik dan suara itu kan kalau di film, musik itu tidak ada ukurannya ya, dan ukurannya adalah rasa gitu loh. Ya. Music is very abstract media Nggak kelihatan soalnya kan. ya tidak kelihatan, tidak berbentuk gitu ya. Yang bisa menilai adalah rasa orang yang mendengarkan gitu. Jadi makanya untuk bisa tahu parameternya dia masuk ke ranah si sound design supaya kita bisa tahu frekuensi mana dari musik ini yang bisa menyentuh perasaan tertentu gitu ya. Nada apa yang bisa menyentuh. Nah, itu yang harus dipahami oleh film komposer zaman sekarang. Karena film itu menurut gua juga setiap dekade berkembang, selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang belum pernah dieksplor, dan begitu juga dengan suara. Tidak melulu harus tentang teknologi, tidak melulu harus tentang alat yang canggih, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor bahan dasarnya dulu nih, suara nih bisa diapain gitu. Jadi belum apa kayak range frekuensi kan ya, gue tuh pernah sampai download apps-nya karena pengen tahu gue udah setua apa. Jadi katanya gini, kalau umur sekian lu pasti nggak bisa denger itu kan. Gue sampai parno kan gue downloadin, dengerin kedengeran yang kayak gitu kan. Cuman maksudnya dari yang mereka bikin aja itu ada range yang bawah sama yang atas. Itu ada, maksudnya angkanya ada, tapi suaranya nggak bisa gue dengar. Cuman katanya yang bawah tuh biasanya ya ada catatan lah ini. Gila ya. Nah gitu. Manusia punya keterbatasan. Telinga kita punya keterbatasan, dan itu juga itu juga akan berkurang sejalan dengan kita bertambah umur juga gitu ya. Kita punya keterbatasan dari segi volume dan dari segi frekuensi. Kita nggak bisa dengar terlalu kencang, nggak bisa dengar terlalu pelan. Kita nggak bisa dengar frekuensi terlalu rendah, nggak bisa dengar frekuensi yang terlalu tinggi. Tapi di luar itu
indera kita yang lain masih tetap menerima. Anjing, Cuman kita serius loh. kita tidak bisa mendengar gitu. Tidak bisa mendeskripsikan lah ibaratnya. Iya, Tapi iya. kita tahu, bisa ngerasain. bisa Anjing, ngerasain, keren, gitu ya. gokil. Jadi nah ya itu yang beberapa kali kita coba eksperimenkan ke dalam beberapa film kemarin ya. Dan orang nggak bisa mendeskripsikan, tapi kok rasanya nggak enak ya, dia bilang gitu. Gue bisa ngerasain sih gitu ya, ada rasa gak enak, cuman kok nggak kedengeran. Ya itu memang kita menggunakan frekuensi yang tidak bisa diterima oleh telinga, tapi Lu masukin? badan lo masih bisa menerima gitu. Anjir, itu kalau di gue di sana istilahnya apa sih, grafik ya kalau itu kelihatan ada grafiknya yang Ada Kang, tapi nggak kedengeran. nggak kedengeran. Ya ambil contoh deh, kayak kita Spooky man. Shit. frekuensi kan menentukan pitch, frekuensi semakin rendah pitch kita semakin rendah, kayak suara ngebass gitu. Dan rendah itu paling rendah yang kita bisa dengar itu adalah 20 Hz. 20 Hz itu udah gak kedengeran. Kedengeran hanya seperti getar rumble ya, suara rumbling. Kayak kita bisa ngerasain kok ada truk lewat nih, tapi kita nggak bisa dengar gitu ya. Kita tahu nih, nah itu rumbling itu yang prinsipnya sama seperti getaran yang kita pasang di film-film. Subwoofer gitu ya? Atau subwoofer. Ya, atau dipasang dengan subwoofer itu kan kayak outputnya supaya bisa sampai ke badan kita gitu ya. Gitu. Oke, paham. Subwoofer. Tapi bahan apa nih yang mau kita keluarin ya. Nah, jadi suara yang ada di film itu nggak melulu suara yang bisa terdengar. Suara-suara yang tidak terdengar pun juga masih bisa diterima oleh orang yang menonton. Apalagi kalau nontonnya di bioskop. Menurut gua rugi sih sebenarnya kalau nggak nonton film di bioskop, karena bioskop itu kan mendesain sound systemnya supaya semua frekuensi bisa keluar dan kita berada di titik di mana kita bisa menerima semuanya, baik dari mata kita, telinga kita, bahkan badan kita gitu. Dan frekuensi itu ya. Dan frekuensi itu yang bisa dikeluarkan oleh sound system mereka, supaya kita bisa ngerasain sensasinya begitu pas kita nonton. Jadi sayang kalau kita nggak nonton film, apalagi kalau filmnya memang yang serving di audience dari segi sound dan dari segi ini gitu ya. Wah itu sayang banget. Nah kalau misalnya dengan teknologi yang ada sekarang ini kan ada si OTT ini nih, yang speknya paling tinggi kan Netflix nih. Dia punya Dolby Atmos kan. Nah menurut lu dengan pengalaman lu membuat beberapa produksi dari sana itu, Dolby Atmos ini kalau dengan proper sound system itu bisa memenuhi itu nggak? Atau masih tergantung kurang sesendok? Tergantung ya. Kalau mungkin kita punya ruangan kayak gini terus kita pasang sound system yang proper, lalu kita setel Netflix, bisa aja kita punya pengalaman yang hampir mendekati pengalaman kita nonton di bioskop gitu ya. Dengan headphone atau dengan headphone. Spatial audio ya, audio itu. Ya, headphone mungkin ya kita bisa isolate semua suara yang di luar dan kita mungkin mendengarkan suara hampir sama kayak kita nonton di bioskop juga gitu ya. Nah si frekuensi yang lu targetin tuh bisa ter-achieve tuh di situ, headphone atau di rumah dengan sound system proper lah misalnya kayak gitu. Menurut lu? Menurut gua tidak sekuat kalau kita nonton di bioskop ya Kang. Gitu. Karena bahkan kulit kita nih bisa menerima suara yang kita nggak dengar gitu ya. Bohong lu. Serius lu? Iya gitu kan, kayak frekuensi itu kan bisa diterima. Kita nih kan kayak spons Kang. Badan manusia nih kayak kita bisa menerima hal-hal yang kita nggak bisa tahu ya, tapi sebenarnya kita nerima nih gitu ya. Kayak kok rasa kita nggak enak ya gitu ya. Kok rasa gua begitu masuk ke ruangan ini kok rasanya nggak enak ya. Padahal kita nggak ngeliat apa-apa, kita nggak dengar apa-apa. Itu kan diterima sama badan kita sebenarnya. Ya diterima sama badan kita dan itu diinterpret sama otak kita apa gitu loh. Gue jadi keingetan ini. Iya benar ya. Jadi kalau misalnya lu tidur terus dekat di ruang tidur lu ada router wifi, ada AC, ada suara-suara yang kedengeran kan. Itu bisa bikin lu nggak sehat dong berarti. Nah, gue tidak begitu paham bagaimana impactnya barang-barang ini dengan masing-masing frekuensinya kepada badan kita, walaupun setiap produk mereka mengklaim bahwa ini aman gitu ya. Cuman ya bagaimanapun apapun yang dijejeli
to be menurut gue ya juga nggak sehat buat kita gitu ya. Kayak kita kalau banyak dokter juga menasihati kita jangan dekat-dekat, jangan terus main handphone ya, bukan karena lebih ke soal kebiasaan, tapi memang ada sinyal dengan frekuensi tertentu yang nggak, kalau terus-terusan ke kita tiap hari tiap jam itu nggak sehat. Bisa gitu manggang otak kita katanya. Iya. Fried our brain. Wow. Nah, lu pernah menurut lu ada film apapun dimanapun dan dari manapun yang menurut lu secara sound design itu yang dengan prinsip yang tadi lo cerita itu paling edan lah yang pernah lu dengar gitu, film apa misalnya? Memang kalau soal sound design yang edan banyak banget sih Kang ya gitu ya. Tergantung edannya seperti apa gitu ya. Ada film yang menurut gua nggak banyak soundnya, tapi dia banyak, gua tahu dia menggunakan banyak frekuensi bawah untuk membuat orang nggak nyaman gitu ya. Dan menurut gua itu idenya oke. Lu bisa taunya karena lu cenayang gitu. Kerasa sih Kang gitu. Dan ngomong kalau di rumah ya kita kan bisa ngatur volume gitu ya. Kalau volumenya kita gedein itu kerasa. Ini kok ada kayak suara humming gede banget ya gitu ya. Ya, humming gede itu tidak berada di film tanpa sebab gitu loh. Anjir. Iya bukan karena kualitas recordingnya jelek, enggak bukan gitu. juga gitu loh. Itu memang ditaruh ya oleh seorang sound designer. Dan juga dari alat yang kita dengar juga mereka juga mengeluarkan humming. Nah, salah satu film yang menurut gue berhasil menerapkan itu dulu ya, itu awalnya justru film Paranormal Activity dulu tuh. Oh iya. Ya. Sound design-nya oke itu. Sound design-nya tidak seperti sound design film Dune atau apa gitu ya, tapi kalau kita paham itu banyak menggunakan frekuensi bawah yang bikin orang yang nonton padahal tuh mereka kameranya statis nggak ngapa-ngapain tuh kita kok bisa nggak nyaman banget ya nontonnya ya. Oke. Karena kita dijejelin sama frekuensi bawah itu sama mereka gitu. Keren. Gue jadi kepikiran gini, Gi. Berarti sebenarnya ini keren banget sih. Misalnya nih kita mau bikin project bareng lah gitu kan. Kan gue DOP kan, lu dari sisi musik gitu kan, dari soundnya gitu. Terus kita sepakat nih misalnya dari satu film. Sambil ngopi ya Bang. Oh iya boleh dong. Gratis. Terus kita jadi kayak kita ngomongin satu project itu dan kita ngedesain bareng gitu ya. Dari sisi visual dan dari sisi audio. Berarti kan kita bisa nih kita bikin formulasinya. Betul. Gitu. Bisa kita strukturnya. konsepkan. Wih keren banget sih. Iya. Jadi nggak ini baru nih maksud gue yang wah nextnya kayaknya gue harus banyak ngobrol sama orang sound gitu. Sebenarnya itu yang harus dilakukan sebelum produksi ya gitu ya. Kita diskusi dulu. Ini film mau dibikin apa ya? Kayak filmnya mau jedar-jedar banyak jump scare gitu ya. Atau kita mau bikin filmnya slow burn tapi bikin orang nggak nyaman sepanjang film ya gitu. Itu treatment musik, tentunya treatment cahaya, treatment suara berbeda dan harus ngobrol banget menurut gue sih. Dan harus dikonsepkan, diobrolkan di awal supaya kita bisa mempersiapkan nanti kita akan siapin kira-kira kalau dari musik gue instrumennya akan pakai yang seperti ini gitu loh. Jadi nggak kita dapat gambar kita baru mikir gitu ya. Itu udah kita pikirkan sebelum gambar kita dapat, bahkan mungkin sebelum skrip jadi sutradara seharusnya sudah bisa mendiskusikan itu. Anjir ini gue jadi ngaku dosa nih. Nggak, karena kan maksud gue gini. Oke, gue ngerti sound design penting. Gue tahu musik juga pengaruhnya gede banget gitu kan. Tapi kan sebelum yang tadi teori lu tentang frekuensi segala macam kan gue masih belum terlalu paham sebelum lu ceritain kan. Jadi kan sebelumnya jadi begitu misalnya gue ngobrol sama director gitu, baca skripnya dan kita ngobrol kesepakatan dan hanya gue sama director tuh biasanya gitu kan. Jadi gue punya interpretasi begini, kita diskusi, oke berarti misalnya kayak cara syuting harus gimana, latihan harus gimana segala macam. Tanpa gue ngobrol sama orang sound. Oke, sementara ini kan yang selalu gue ngobrol tuh orang sound lapangan biasanya gitu kan. Kayak ini gue banyak handheldnya, jadi lebih tenis kan. Tapi ini anjir sih kalau misalnya gue bisa ngobrol sama mulai dari komposer gitu atau sound designernya bareng-bareng gitu kan. Jadi kebayang gue gini, kita bisa bikin film dengan scene atau adegan yang benar-benar kita desain. Yang ini kita mau naikin mana nih, mau soundnya atau mau bareng atau mau visual aja. Itu kan seru banget kan. Jadi cahaya dan suara juga ngeblend. Anjir gitu. keren dan sih. itu kita konsepkan gitu Kang. Dan menurut gua
Itu salah satu poin yang membuat satu film itu akan enak dikerjakan pada saat post ya. Begitu Bahannya udah ada semua. bahannya sudah ngeblend atau kita sudah satu visi satu suara di awal gitu loh. Keren, men. Ya. Bikin yuk. Ayo gitu. Memang nggak di industri kita mungkin belum semua film melakukan itu ya gitu, karena memang fokusnya mungkin masih ke bagaimana sih kita bisa nih cerita ini harus diapain secara syutingan gitu ya, dan secara musik seperti apa gitu. Cuman kalau memang ada film-film yang bisa kita konsepkan dari awal, dari segi cahaya, dari segi suara, oke, guys, kita mau bikin film ini slow burn tapi kita bikin nggak nyaman dari segi warna, dari segi cahaya, bahkan dan dari segi suara gitu. Itu akan enak banget ya. Enak banget sih, bisa Ya. bisa ngomongin bareng. Jadi nggak saling teriak. Iya. Bahkan gambar pun bisa jadi inspirasi kita dalam memilih instrumen gitu, Kang. Gitu ya. Gua ambil contoh film kita yang Kang Onai ngerjain Sebelum Iblis Menjemput 2. Menurut gua saat itu gua pas begitu, karena itu gua tidak terlalu terlibat dari awal banget ya, sebelum dari skrip, dan gue dapat gambar yang sudah selesai syuting. Maaf ya. Gitu. Karena gue nggak ngobrol. Iya. Tapi walaupun kita nggak ngobrol, gue bisa mengerti Kang Onai Intensinya cahayanya mau kemana. kayak gimana, dan cahaya ini yang harus gue respon dengan suara gitu loh. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Karena kalau begitu nggak nyambung, orang yang nonton juga nggak nyambung gitu. Paham banget. Ya. Tapi kan akan jauh lebih perfect kalau itu ada pembicaraan dari awal, sehingga Oh iya, jelas. kayak bukan, wah itu keren sih, keren banget Ya. sih. Mau diapain nih film? Mau segila apa nih gitu ya, kayak Iya. kita mau bikin orang setakut apa, kita mau bikin orang seenggak nyaman apa gitu ya. Itu lo lakukan di filmnya Joko ya? Kayak maksudnya diskusi seperti ini gitu ya, betul. sedetail itu ya. Nah, itu yang gue rasain sih di apa? Kok Kabut Berduri itu film gue ya? Bukit Duri. Bukit Duri, ya, Bukit Duri, iya. Maaf ya Jok. Iya. Ya, itu ya banyak gitu loh. Maksudnya gue mencoba, karena gue tahu lo kerjain kan, jadi gue langsung mencoba gitu. Nah, makanya satu hal yang gue suka dari produksinya Joko adalah selalu mengajak semua krunya termasuk post kru itu reading di awal gitu ya. Dulu kita melakukan itu juga atau Modus Anomali kan. Kita reading bareng-bareng. Pas kita reading kan kita nggak bisa ngebaca nih sutradara akan ke arah mana nih. Setelah itu baru kita diskusikan. Wah, kalau kita gini gimana? Kalau kita gini gimana? Ya, dan itu kan nggak semua produksi seperti itu ya, Kang. Betul. Nah, itu yang gue jadi mau nanya, Gi. Jadi kan pernah nih gue ngajak kolega lu Tony sama beberapa anak sound lah gitu kan ke tempat kolega gue juga Robin Moran itu yang kebetulan lagi nggak ada sekarang hari ini berhalangan, ke home theaternya dia kan. Dia itu udah bukan 7.1 ya, 9.2 atau wah ridiculous lah pokoknya memang dia mencoba mendesain ruangnya itu untuk mensimulasikan, bahkan mau mencoba perfectionnya itu lebih dari sinema lah. Jadi bukan lebih, pokoknya Iya. impresinya sama gitu rasanya gitu kan. Nah, untuk gue sih ya karena gue awam kan ya, ini sudah asik-asik aja, sementara kalau bilang nah ini belum perfect gitu ya. Oke. Nah, waktu itu gue tuh pengen diskusi lah sama Tony sama teman-teman sound ini untuk bicara tentang sound gitu, karena kan gue juga awam gitu kan, dan kebetulan kita kan mau ada project yang sama lu juga yang akan berhubungan dengan itu kan, dengan suara lah ibaratnya gitu. Nah, terus kita lihat beberapa contoh film-film yang ya of course lah yang box office juga ada gitu kan, film-film yang istilah kita epic gitu kan. Terus pada nanya coba dong kita lihat yang produksi di Indonesia gitu lah. Jadi ada beberapa yang mereka minta kita coba. Nah, kita semua tuh baru ngeh. Jadi pas kita playback, kita dengerin. Jadi ibaratnya gini, kalau diilustrasikan tuh film-film yang sebelumnya referensi kita gitu, film-film yang luar itu Leci Cucu tuh lebar banget itu. Penuh banget gitu kan. Jadi kayak ya paling gampang balik lagi ke Dune. Misalnya Dune itu kan benar-benar yang penuh aja, lu benar-benar kenyang sampai gumoh gitu. Terus pas yang denger yang Indonesia tiba-tiba segini doang gitu yang
kenapa ya gitu. Tapi ini maksudnya adegannya rame, besar gitu kan. Elemennya banyak gitu. Tapi kok apa yang hilang? Nah itu apa sih? Apa gitu memang ada frekuensi yang nggak masuk kah gitu atau apa gitu? Gue nggak ngerti tuh. Ya sebenarnya memang kalau kita ngomongin sound film, sebenarnya memang secara timeline kita nggak bisa memang dikasih timeline yang terlalu pendek. Ya, problemnya semua orang. Ya, karena film pengerjaannya maksudnya. Pengerjaan sound itu juga kita kan harus paham dari satu elemen aja. Contoh footsteps saja. Ya, footsteps itu sebenarnya frekuensinya harus berapa sih yang misalnya footstepnya larinya apa nih? Dia lari karena ketakutan, dia lari karena buru-buru, atau dia lari karena hal yang lucu atau kecipirit gitu ya. Itu menentukan frekuensi untuk footstepnya itu udah berbeda Kang setiap emosi. Iya juga ya. Gitu. Dialog pun sama. Dialog untuk orang berbicara mau psycho atau orang itu mau warm berbeda tone-nya dan bagaimana si sound designer mengerjakan. Musik pun juga sama. Ya, musiknya ini secara penempatan suara mau ditaruh di arah mana ya. Dan itu kan nggak bisa sebentar ya. Tapi menurut gua film kita udah menuju ke situ ya, walaupun belum sesempurna kayak di film-film Hollywood ya. Tapi menurut gua sound designer kita gitu ya sudah paham dan sudah mencoba hal-hal seperti itu ya. Dan gua sebagai musik director dan tentunya juga punya tanggung jawab untuk bisa jangan sampai gua nggak tahu apa-apa nih soal sound begitu kita udah masuk duduk bareng sama sound designer gitu ya. Itu makanya juga dari momen dari tahap pengerjaan komposisi kita juga harus paham misalnya kayak suara kick drum kita mau taruh seperti apa ya, atau mungkin suara violin kita mau ditaruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu akan berpengaruh kepada orang yang dengar gitu. Kiri kanannya aja tuh ngaruh. Beda tuh. Iya, anjing ya ngaruh. Atau makan kita mau taruh semua di tengah ada gitu ya. Misalnya kita mau taruh suara misalnya suara gitar kita mau taruh, kalau gitarnya mau buat apa nih? Gitarnya mau bikin suara elemen apa emosinya mau suspense atau mau emosinya mau heartwarming. Penempatannya udah beda gitu kan. Ya, penempatan posisinya udah beda, frekuensinya sudah berbeda gitu. Dan kadang-kadang untuk beberapa produksi yang kita tidak diberikan waktu yang cukup, kita tidak punya hal untuk mencoba itu. Aduh sayang ya. Gue juga gak menyalahkan gitu ya, walaupun sebenarnya itu karena kita paham ya industri di sini masih belum ya, kita masih belum bisa tahu bahwa ternyata timeline panjang itu bukan artinya kita nganggur, tapi kita selalu exploring gitu, kita try things gitu ya. Nah itulah yang kita mungkin mudah-mudahan akan menuju ke sana ya, supaya dari semua departemen di film itu kita bisa mencoba dan kita bisa trial dan error, dan kita bisa juga mencobanya kepada orang yang belum pernah nonton gitu ya, kayak kita, lo rasanya apa sih nonton ini gitu ya. Rasanya kok gue takut, tapi kok takutnya nggak menakutkan gimana gitu ya. Oh berarti oke, ada yang salah nih gue gitu. Gue bisa mencoba itu. Ya. Jadi emang ujung-ujungnya masalahnya waktu sama uang. Tapi sebenarnya gini, ini menarik banget sih. Kan sebenarnya ya betul, masing-masing departemen dan head of departemen itu juga memang punya challenge gitu dan perjuangannya masing-masing gitu ya. Dan itu kan menurut gue itu global sih, tentang masalah tadi yang waktu sama uang itu. Tapi memang sebenarnya gini, gue yang gue ketemunya secara benang merah itu ternyata balik lagi memang tentang edukasinya sih. Jadi mungkin gini, edukasinya mungkin tidak ke technical, tapi memberikan pengertian tentang proses sebenarnya. Memang itu berat banget sih. Kayak misalnya VFX, anak-anak VFX kan yang kenapa yang Avenger bisa bagus, tapi yang di kita pengennya sih kayak gitu, tapi kok nggak bisa ya gitu. Sementara terus pas gue ngobrol misalnya, kalian misalnya sehari itu biasanya ngerjain berapa banyak sih gitu? Ya bisa 3 sampai 7
7 shots Iya. yang per shotsnya tuh bisa sekian ratus frame gitu kan. Iya. Ini kita ngomong VFX kan 5 sampai 7 3 sampai 7 mereka ngomong gitu. Terus pas kebetulan itu gue pernah ngobrol sama orang-orang Weta yang dari New Zealand yang mereka juga sempat dapat bagian kecil, bayangin Weta sebesar itu dapat bagian kecil buat ngerjain Avenger Endgame. Dan buat yang adegan terakhirnya final battle itu gitu. Gue nanya dengan polosnya dong. Jadi kalian tuh mengerjakannya sehari berapa shot? Kayak gini. Shot? Gitu. Anjing, salah nih gue nanya gitu kan. Maksudnya itu tuh memang banyak atau gimana gitu kan. What do you mean by shot? Dia bilang gitu kan. Iya, berapa shot gitu. Nah, kita ngerjainnya itu per 3 hari. 1 shot 3 hari gue bilang itu. No, 1 frame. Ya. Tapi kan bisa dilihat dari hasilnya ya. Kok kayak gitu ya. 1 frame bentar. 1 frame 1 frame 3 hari. 1 second 24 gambar. Berarti sebulan 1 detik dong. Panasan berapa tahun gue bilang begini gitu. Ya berarti ya sama dengan sound juga mungkin ya, maksudnya nggak harus bertahun-tahun kan. Cuman Betul, that gitu. kind of process itu memang perlu sih ya. Tapi I'm glad ya. Mungkin titiknya itu setelah pandemi, mungkin sekarang juga udah banyak filmmaker yang sadar bahwa kita jadiin dulu deh filmnya sebelum kita tentuin tanggal tayang gitu ya. Jadi beberapa film yang gue kerjain juga mereka sudah mulai punya pengertian itu, kayak just explore gitu ya. Gitu ya. Jadi gue punya waktu untuk mengeksplor musiknya bahkan sebelum gue memegang alat instrumen gitu ya. Dan menurut gue itu sangat penting. Gue juga sama Kang ya, untuk film-film yang kita punya waktu enak ya, dalam tanda kutip enak itu adalah cukup waktunya. Gue bisa membaca skrip, gue bisa berdiskusi dengan sutradara, gue bisa melihat hasil editingnya, gue bisa, dan itu gue mengerjakan per sequence biasanya ya. Jadi tidak by scenes tapi by sequence, karena dalam satu adegan bisa ada terjadi beberapa sequence gitu ya, ada fighting atau mungkin ada apa. Nah itu kalau gue sebagai yang gue lakukan itu gue kerjakan dulu bahkan sebelum gue memegang instrumen. Jadi gue bikin dulu, gue bawa muter-muter, gue bawa jalan-jalan gitu ya. Oh tadi apa sih gitu ya, supaya mengerti goalnya nih apa ya gitu ya. Di sini objektifnya apa di satu sequence ini, atau di shot ini objektifnya apa ya. Apakah perlu musik apa enggak gitu ya. Jadi begitu kita udah paham, baru kita coba praktekkan dengan alat musik kita. Sometimes work, sometimes don't gitu ya. Jadi ya, dan itu yang kita, hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat sebuah film jadi sangat menyenangkan untuk diproses gitu ya. Betul. Kita bisa try things dan kita bisa tahu ini nggak works dan ini work gitu ya. Dan kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menghias film itu kan juga damn gitu ya. Gue juga jadi belajar baru nih ternyata. Selalu begitu. Iya. Oh ternyata yang gue pikirkan nggak works. Oke, kita coba explore lagi, explore lagi. Nice. Nah kan kalau di visual itu kan, jadi gini, sekarang kan karena digital kan, jadi orang-orang pasti kebanyakan pengennya what you see is what you get gitu kan. Jadi yang harus kita PR tanda kutip di kita itu adalah monitoring gitu. Monitoring, jadi kayak monitornya harus benar, HDR, itu bisa 4K gitu kan. Dan and so on lah gitu kan. Kalau bisa Dolby Vision gitu kan. Jadi orang pasti ngeliat, oh gini tuh warnanya gitu kan. Nah kalau sound gimana ya baiknya? Kalau kayak lu presentasi gitu kan, nggak mungkin pakai active speaker yang 350.000. Lu harus punya standarisasi itu kan, buat orang bisa denger, aware gitu, conscious gitu. Iya. Memang kalau sound itu kan memang radanya kan di post gitu ya. Kita nggak bisa ngasih denger sampai memang kita sudah selesai ngerjakan. Minimal work in progress bisa kita presentasikan gitu. Cuma kalau di awal yang bisa kita mungkin lakukan adalah itu dia, diskusi dengan sutradara, konsepnya apa gitu ya. Apa sih yang pengen orang rasakan dari cerita ini? Semua kembali ke cerita gitu ya. Cerita ini tentang apa, dan cerita ini objektifnya apa gitu ya. Apakah mau membuat
orang jadi bertanya-tanya atau membuat orang jadi takut untuk ke kamar mandi sendirian malam-malam gitu ya. Keren banget. Jadi cerita ini untuk apa? Atau membuat lo, ini cerita akan membuat orang berdiskusi tentang banyak hal ya. Ini gue ambil contoh di film Pengepungan di Bukit Duri kemarin ya. Itu dari awal Joko sudah kasih tahu ini film akan it will trigger a lot of discussion gitu ya. Jadi dan di film ini secara musik memang kita konsepkan tidak untuk mendikte orang ya, tidak untuk mendikte ini adalah jahat atau ini adalah baik. Jadi kita bikin semua ada di area-area yang gray area di film ini. Bahkan di beberapa titik gue direm. Gue sempat nih bikin ada satu adegan kayak karena filmnya udah tayang nggak apa-apa ya gue spoiling gitu ya. Di adegan final battle ya antara Pak Edwin dengan Jeffrey ya, mereka sedang bertemu tatap muka. Itu tadinya gue bikin evil banget musiknya di situ. Tapi direm sama Joko, jangan. Kita bikin di sini action gitu ya supaya orang enggak go to conclusion bahwa ini about battle between good and evil. Wait, gila nih. Maksudnya ini jadi composing musik itu bisa membuat penonton mempunyai keberpihakan. Bisa gitu. Bisa segitunya. Ya, dan itu terjadi di film kemarin gitu ya. Dan gue belajar baru ya. Jadi gue sebenarnya tadinya karena Joko naruh temp music di situ yang action banget gitu. Dan gue agak mata gue agak mengernyit saat itu gitu kayak lo ngapain sih pasang musik action di sini gitu ya. Ternyata ini maksudnya lo nggak mau orang jump into conclusion. Jadi kita pengen orang untuk menikmati berantemnya aja, biarin mereka berantem, kita nonton gitu ya. Jadi kita bikin memang di situ adalah bagian dari final battle antara dua orang yang sedang surviving gitu loh, for life. Bukan tentang good versus evil, bukan. Itu bisa tuh kalau lo mau bikin kayak gitu. Bisa. Gitu. Itu yang terjadi. Ya. Ini jadinya composingnya yang bisa membuat begitu, atau tadi balik lagi ke frekuensinya juga bisa begitu? Semuanya Kang berpengaruh. Oh my god. Komposisinya mau seperti apa, instrumen-instrumen apa yang kita pilih, pace musiknya mau seperti apa, nada-nada yang kita pilih seperti apa, itu sangat berpengaruh. Bahkan dari Joko bilang, jangan direm dikit ya. Jangan jadi terlalu evil di sini. Itu udah berbeda tuh. Lu memang bawaannya sakit jiwa sih. Bongkar lagi semua instrumennya, gue bongkar lagi. Jadi start dari blank canvas lagi di bagian situ. Gitu. Tadi gue bikin sangat disturbing di situ Kang. Terus terang gue sangat disturbing gue bikin gitu ya. Dan gua dengan gue pikir rada psycho gitu loh di situ. Tapi begitu Joko bilang ternyata dari mata pembuat cerita dan sutradara, dia maksudnya objektifnya ini, dan gue terima gitu ya. Iya benar juga ya, ini bukan good versus evil gitu ya. Ini memang simply dua orang yang survive for life gitu ya. Mereka sedang bertahan hidup. Iya. Ya, jadi just enjoy the fighting gitu ya. Dan kita bikin di situ musiknya cenderung actionish gitu ya. Seperti musik-musik fighting action pada umumnya, tapi kita bikin ya kelasnya naik dikit lah gitu ya, ada kerennya dikit ya. Baru begitu sudah masuk ke dalam, ada titik-titik emosi yang mereka mulai terlihat layer keduanya dari kedua orang ini, barulah kita masukkan yang lebih personal kepada dua karakter ini dari segi musik gitu. Anjing keren men. Jadi nggak bisa seumum itu, tapi juga nggak bisa sekhusus itu. Kalau tergantung sih Kang, kita harus tahu takarannya ya, harus tahu objektifnya sebenarnya. Objektifnya benar-benar. Lo di sequence ini objektifnya mau apa? Pengen orang benci sama dia, atau pengen orang simpati sama dia, atau pengen orang benci sama dua-duanya gitu ya. Itu bisa kita antarkan dari musik ya. Gue jadi inget ini loh, Irreversible. Itu salah satu film paling disturbing. Iya kan? Maksud gue kayak gak akan nonton kedua. Emang, gue juga gak kuat sih nonton lagi. Maksudnya gini, sebelum gue tahu pengetahuan ini, selama ini gue menganggapnya waktu gue nonton Irreversible itu gue terganggu karena visualnya kan. Visualnya kan bener-bener disoriented banget kan. Emang sengaja dibikin kayak gitu. Tapi ternyata kan kalau gue ingat-ingat lagi kan, itu sound design-nya kan emang ajaib banget ya.
Iya. Dan itu pengaruh banget ya berarti ya dengan lu persepsi Iya. film itu. Objektifnya Oh my God. apa? Menurut gue emang objektifnya untuk film Irreversible adalah bikin orang terganggu sih gitu ya. Gila men. Ya dari segi sound, dari segi musik, dari awal adegan opening aja tuh gue udah anjing, gue tahan gak ya nih abis nih film. Asli gue juga gitu pas nonton. Gue akan tahan gak ya nonton film ini sampai habis gitu ya. Dan begitu sampai habis, aduh gue yang rasanya nggak enak gitu. Sampai sehari kemudian mual gitu. Bener-bener. Itu gara-gara sound juga ya. Iya. Gelo. Dan impact itu gue rasakan juga ya. Tadi gue cerita di film yang menurut gue konsepnya sangat simple tapi menurut gue jenius, yaitu adalah film Paranormal Activity yang pertama banget. Oh yang pertama justru. Ya, yang pertama Oke. banget ya kan. Menurut gue konsepnya simple stupid banget. Lu cuma naro kamera statis dan lu nonton orang cuma tidur berjam-jam gitu ya. Iya bener. Tapi kalau lo expect sesuatu yang evil dan lo takut banget rasanya gitu kan, lo jadi takut tidur malam itu juga karena ya itu dia ya, karena mereka sudah mau objektif. Lo dia dikasih objektifnya jelas. Kalau nonton orang dua ini, pasangan ini tidur, something bad will happen. Dan ada frekuensi dan suara dari segi sound design itu yang membuat lo mengekspektasi itu gitu. Sih. Ini berarti kan kalau dari gue pernah ngobrol sama Mas Arif juga lah gitu kan tentang kenapa penonton tuh bisa attach banget dengan sebuah film misalnya kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak misalnya contoh yang dia pernah cerita dan gue nggak pernah lupa juga, itu adalah salah satunya film Gravity yang Sandra Bullock itu. Yes. Kenapa it was very successful? Karena yang disuguhkan ke penonton itu adalah film itu men-share trauma semua penonton ketika mereka masih bayi yang baru dilahirkan. Iya. Itu kan anjrit ya. Itu lo berada di alam luas tapi lo ngerasa claustrophobic ya. Iya kan? Lo ngerasa. Iya kan? Jadi memang di seperti itu. Nah, gue jadi wondering ini, jangan-jangan kalau gue nggak tahu ya, ini pemikiran bodoh gue gitu. Mungkin kita bisa riset sendiri atau mungkin lu udah tahu gitu. Jangan-jangan memang dari zaman kita di janin itu, ya pasti kan kita udah dengar sound ya. Iya. Nah, frekuensi-frekuensi yang tadi lu bilang bikin orang takut segala macam, jangan-jangan itu juga memang adalah trauma-trauma yang terimplan di kita gitu kan. Iya. Itu memang ada berarti. Exactly. Jadi kita kan punya memori ya, Kang. Kita punya memori, kita punya hard disk nih di sini. Menyimpan memori baik itu yang kita sadari maupun yang enggak. Dan itu yang akan di-recall nanti sama badan kita begitu kita mengalami sesuatu yang sama. Prinsip itu yang kita gunakan di perfilman dari segi suara dan dari segi musik ya. Karena kita pun paham, kita pernah mungkin waktu masa kecil kita pernah mendengar sesuatu yang nggak nyaman, kita pernah takut karena sesuatu suara. Kita takut banget dengar suara serigala malam-malam kalau di film-film horor zaman dulu gitu ya. Kenapa? Karena mungkin zaman dulu kita nontonnya di TV tuh serem banget gitu ya. Oh iya, kayak gue takut suara tokek men gara-gara film lagi. Gitu ya. Nah, rasa trauma itu dengan karena ada dengan reaksi dari sound tersebut yang kita convert ke dalam musik yang kita kerjakan sekarang. Kenapa orang takut sama suara serigala melolong di film zaman dulu? Mungkin itu yang kita orang ada traumanya nih. Trauma ini yang kita manfaatkan. Coba kita ambil suara yang hampir sama dengan suara si serigala melolong. Iya, harus jadi suara serigala juga gitu ya. Tapi oh my God, keren banget. Tapi dari suara instrumen, apakah itu dari string section, apakah itu dari synthesizer gitu ya. Kita harus paham. Makanya kita nggak bisa pernah berhenti belajar dan kita nggak bisa istilahnya apa ya? Kita harus tahu human body, kita harus tahu anatomi kita juga, ya harus tahu how our brain perceive apapun yang datang ya. Karena itu tadi aku bilang kita punya memori dan itu yang akan direcall kalau kita mengalami sesuatu. Makanya kalau kita dengar suara orang mandi gitu ya, kita udah tahu ini orang mandi karena dia pernah mengalami mandi gitu ya. Tapi apa jadinya kalau dia mendengar sesuatu yang dia belum pernah dengar? Dia akan bertanya-tanya. Interesting. Ya. Karena ketakutan itu kan muncul dari ketidaktahuan. Exactly. Kan. Anjing keren men. Fuck. Ya, itu. Wow.
Orang takut dengan apa yang mereka tidak mengerti. Iya. Gitu. Aduh, ini gue tuh pengen ngobrol lagi sampai ke arah musik sih sebenarnya sih, kayak ke musiknya sendiri sampai ke genre-nya. Cuman kita udah ngehit 51 menit kan. Ya, mudah-mudahan ada part 2 nanti. Part 2 setuju teman-teman? Oke. Part 2 ya. Anjir, keren banget Gi. Aduh, Wah, seneng Kang. ini Udah 51 menit ya? Iya, nggak kerasa gokil. kan? Brengsek ya. Ini kita harus ngobrol lagi nih di Iya, project iya, berikutnya iya, nih. Iya, siap-siap Kang. Aduh, hatur Oke. nuhun. Thank Udah you ya. Bisa ikut sharing di sini. Siap, Semoga tidak membingungkan bahasa Enggak, saya. menyenangkan banget, gokil. Thank you banget ya Gi ya.